Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bahas bersama, belajar bersama ya. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Mari kita luaskan bersama ya. Ya, karena ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi mohon bagi yang belum nyimak, ini mohon dicatat. Mohon dicatat ya. Bagi yang, karena itu ayat yang sangat mudah dipahami. Kami membahas kalimat asal manusia itu dari Tuhan. Ya, dari Gusti Allah. Kembali kepada Tuhan. Kembalinya kepada Gusti Allah. Tidak ada yang kembali ke neraka, tidak ada. Umpama, lah kalau nggak ada neraka nanti yang berbuat dosa bagaimana? Yang bajingan bagaimana? Yang korupsi bagaimana? Ayo kita luaskan. Tadi sudah mengucapkan, kalau nggak ada neraka nanti yang bajingan bagaimana? Yang korupsi bagaimana? Yang berdosa bagaimana? Itu karena yang korupsi orang lain, yang bajingan orang lain, yang berbuat dosa orang lain. Ayo kita kembali kepada diri kita. Jika yang berbuat dosa kita, apakah mau ada neraka? Jikalau yang korupsi itu anak kita, apakah mau ada neraka? Jikalau yang bajingan itu kita sendiri atau keluarga kita, apakah mau mengatakan itu? Apakah mau disimpan di neraka? Karena yang berdosa itu ya semua manusia itu pasti berdosa, pasti sekecil apapun. Apakah mau? Yuk kita pahami. Jadi manusia, Al-Baqarah ini ya, Al-Baqarah 30, sebenarnya bukan cuma manusia, seluruh alam. Manusia asalnya dari Gusti Allah, kembalinya kepada Gusti Allah. Itu jelas ayatnya loh. Bukan kembalinya ke neraka, kembalinya ke Gusti Allah. Itu jelas ayatnya ya. Saya pahami tentang kalimat ini satu persatu ya. An-nuru, cahaya. Al-jannatu, surga. An-naru, api atau neraka. Kenapa saya tulis 3? An-nuru, al-jannatu, an-naru. Karena semua berasal dari Gusti Allah, Nurullah. Kalimat nur, an-nur, cahaya, an-nar, api, neraka. Kalau orang mengatakan cahaya kayaknya senang, efek baik, tapi di saat mengatakan neraka, mindsetnya langsung jelek, langsung takut. Dari kalimatnya saja loh, dari kalimatnya. Hanya beda wawu dan alif. Ingat, alif sama, lam sama, nun sama. Nah, yang beda wawu dengan alif. Ingat, cahaya dengan api ya satu. Cahaya ya berapi, api ya bercahaya. Wawu artinya wahid atau wahdatul, kesatuan. Menunjukkan kesatuan. Kalau yang namanya surga dan neraka itu pasti ada.
tapi bukan dimasukkan, tapi dimasukin. Orang kalau rasa surga terus, rasa seneng terus, monoton seneng terus, bosan. Artinya surga neraka itu harus selalu ada di mana saja. Ibarat surga itu kenyang, neraka itu lapar. Agar makan merasakan enak, merasakan surga, nikmat, berarti harus neraka dulu, harus lapar dulu. Intinya ini adalah gelombang evolusi yang harus bergantian, surga neraka, surga neraka. Inti hidupnya di dalam dunia, langit, bumi, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Karena kehidupan manusia itu harus ada di langit dan bumi. Harus ada kepala dan ke bawah kepala. Ini filosofi langit, ini filosofi bumi. Coba hidup di dunia itu harus ada kanan kiri, harus ada surga neraka, surga neraka, itu harus ada. Itu harus, karena kehidupan dunia. Jadi di saat mengatakan nanti pulangnya ke neraka, tulisannya, ayatnya dari Gusti Allah, kembalinya ke Gusti Allah. Kalau kita mikir yang berdosa harus neraka, nah kita ini siapa posisinya? Mengkapling-kaplingkan neraka, mengkapling-kaplingkan surga, posisi kita itu sebagai siapa? Kalau sebagai manusia, sebagai hamba, nggak pantas, malu lah, malu sama Gusti Allah yang punya hak penuh. Kita hanya wakil. Kita hanya wakil, ayat 30 ya. Kalau yang dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah, Al-Baqarah 156. Al-Baqarah 30, kita ini hanya wakil. Jangan sampai menduduki sifat ketua. Jadi kalau mengartikan nar, jangan mindsetnya langsung ruang yang besar, api semua, jangan, nanti tersiksa sendiri. Nanti ini hadisnya berlaku lagi, anak yang gawone abdibi. Kalau prasangkanya buruk, ya sudah, kita sudah tersiksa lebih dulu, sudah neraka lebih dulu, ditakut-takutin kan sudah ada rasa takut. Karena inti dasar dari Gusti Allah kasih sayang. Saya ulangi bolak-balik ini, jangan bosan-bosan ya. Nar, kalau artinya api, tiap hari kita butuh api. Makanya ada kalimat guyon bahwa penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Sebenarnya bukan penghuni neraka. Kalimatnya adalah orang yang main api, orang yang bermain di neraka ibaratnya. Orang yang bermain dengan api itu kebanyakan perempuan, karena perempuan tiap pagi nyalain kompor, masak, pagi sore. Kalau kita benci sama api, benci sama neraka, kita tiap hari bersama neraka, bersama api. Jadi kalimatnya anar dalam bahasa Arab, anar artinya api, jangan dibilang neraka. Ini kalau dibilang neraka juga jadi mumet. Ini dibilang surga, jadi kan mumet. Kalau diartikan luasnya, nar itu nggak enak umpamanya, jannah itu enak. Ini kalimat global. Orang kepengen enak, kan nggak enak dulu harusnya. Harus ada fase yang nggak enak dulu agar merasakan enak. Orang lapar itu berarti neraka, nggak enak. Agar makan enak, surga. Kalau kenyang terus kan jadi nggak enak juga.
Orang kalau kenyang terus ngelihat makanan apa saja, katanya enak, nggak enak orang kenyang. Makanya kalau ingin enak, berarti harus nggak enak dulu. Jadi surga neraka itu dimanapun ada rasa surga, rasa neraka. Ya, rasa ya. Lah yang ngomongin surga kan ini dari suara surga, neraka, berarti ada di dalam diri. Ini guru sejati ini yang merasakan, termasuk nanti efek kepada raga. Jadi nggak ekstrim, semua berasal dari Gusti Allah. Ini nun 3 nih, nun. Nunnya double-double. Ini saya udah ulangin. Ini nunnya double. Ini punya makna yang sangat amat dalam. An-nur al-jannatu an-nar. Nur 6 biji tempel blek. Udah padam, udah jelas. Nur itu cahaya, titik cahaya, titik kejelasan tentang keilmuan. Jadi cahaya jangan diartikan senter saja atau sorot lampu saja. Cahaya itu termasuk petunjuk, keilmuan juga cahaya. Jika kita mendalami kalimat ini saja, ini akan mendapatkan ilmu yang sangat luas, ilmu yang terkubur. Jika kita nggak tahu ilmu an-nur, tetap siksa kubur. Alam kubur itu ilmu yang terkubur. Jika kita tidak tahu ilmu yang terkubur, namanya tersiksa kubur. Siksa alam kubur. Ilmu alam itu ilmu ya. Kalau kita tidak tahu kan tersiksa. Al-jannatu. Ini hampir rata-rata semua punya al-ta'rif. Ya. Ini makna sangat luas. Alnya jelas, alif ya wujud. Wujud itu latif, wujud itu lembut. Ruang kosong ini yang dibilang kosong tapi ada ya. Saya kembali lagi ini diulang-ulang. Contohnya barangkali ada yang belum simak. Ini disebut kosong tapi ada. Kok masa sih pakai sinyal HP? Berarti ada frekuensi. Wujud lembut bercahaya terasa. Ya, cahaya itu termasuk terasa juga. Frekuensi menyatu kepada kasih sayang. Ini roh kan banyak, rahmat. Jadi kalau arti satu-satu ini semua ketemu ini sama. Yang wujud itu lembut, yang lembut itu gabungan jamak, jamik, luas. Ini jimnya juga ini jimnya. Jim itu bisa jamak, jamik, kumpul, atau jalil, mulia, agung. Yang wujud itu lembut dan berkumpul, bisa berkumpul di nur. Guru sejati Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani. Jika kita sudah merasakan sesuatu nur, kalimat nur itu bisa dirasakan asalkan kita dulunya, ini kan guru sejati, asalkan dulunya jangan terlalu mengagung-agungkan guru yang berwujud manusia yang di luar kita. Jangan mengagung-agungkan ya, termasuk kami sendiri, jangan mengagung-agungkan kami ya. Jangan panggil kami, cukup Pak Zam, udah. Jangan yang lain-lain. Karena guru sejati masing-masing pemirsa Jangiri Channel nanti cemburu. Ya. Kalau orang sering mengagung-agungkan guru di luar kita, berbentuk manusia, guru sejati kita cemburu, sehingga akan bergerak memberi petunjuk hudal linasnya. Berat, nggak peka ya, nggak peka. Ini sangat berbahaya. Jadi mohon
ini kalimat jangan diekstrimkan sehingga guru sejatinya tersiksa. Kata guru sejati, orang Tuhan nggak galak kok, kenapa sih digalak-galakin? Ini berontak sebenarnya. Masa iya Tuhan galak? Jangan sampai berburuk sangka kepada Gusti Allah. Jangan, pokoknya saya wanti-wanti jangan. Ini nanti berlaku ini. Karena ini termasuk maklumat, ketentuan frekuensi. Kalau saya berprasangka buruk bahwa Tuhan itu tukang nyiksa, Tuhan itu suka nyiksa, sehingga nempel, belum mati, udah tersiksa kok. Takut. Sehingga efeknya ngumpulin pahala. Dan ini kan gara-gara takut neraka, sedekah, amal jariah, karena takut neraka. Padahal perintahnya kalau mau sedekah ya sedekah aja karena Gusti Allah, sedekah karena Tuhan, jangan karena neraka, jangan karena surga. Oh saya sedekah kepingin surga, ya nggak boleh, malu. Sedekah saja, jangan punya mindset saya sedekah kepingin surga, saya sedekah karena takut neraka, jangan. Karena surga dan neraka itu sudah ada di dalam diri manusia. Tinggal on off-nya. Tinggal mau yang mana yang on? On neraka ya berarti sedih terus, tersiksa terus. On surga ya sumringah, damai. Jadi sesuatu kalimat yang kalimatnya ekstrim, nggak taunya tidak ekstrim. Ini contoh. Dulu kami pernah kalau malam-malam di kuburan itu ekstrim, karena sudah merekam kalimat nanti di sana ada pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak. Di saat masuk makam malam-malam kan sudah takut duluan, sudah tersakiti, merasa takut sampai lari-lari. Setelah tahu bahwa itu nggak ada, kan sudah lega. Makanya itu kan ada video malam-malam ke makam. Jadi mohon itu buat pengetesan. Artinya betul bahwa dimanapun itu hanya adanya Gusti Allah. Karena semua Ali Imran 109 itu adalah langit bumi kepunyaannya, urusannya juga Gusti Allah. Jadi kita di dalam bumi ini, hidup di bumi ini, jangan mengakui. Karena yang punya Gusti Allah, apapun jangan mengakui. Saya katakan apapun, berarti tidak ada yang garis miring. Semua yang pernah kita miliki, apapun, jangan diakui. Kita hanya wakil. Ayat 30. Jangan sebagai ketua. Jadi mohon bahwa kalimat nur dan api itu satu. Yang namanya api ya bercahaya, yang namanya cahaya ya berapi, gitu aja. Bercahaya itu banyak, berapi juga banyak, berapi-api juga banyak. Jadi maknanya sangat amat luas. Mohon bila mana kami meluasannya kurang luas, diluaskan. Ya. Ini Al-Qurannya, Al-Baqarah 115. Ilmunya Gusti Allah sangat luas kemanapun kamu menghadap. Jadi kenapa ayat ini tidak kami hapus? Karena nanti daripada mengulang lagi, bagi yang sudah melihat, menyimak, ya mohon maaf, ini kan ada pemirsa yang baru melihat. Jadi mohon bagi yang belum jelas juga tentang video ini, mohon video yang lainnya disimak ya. Kami sudah mengupload 228 video kalau nggak salah ya, mohon dicek. Itu jawaban-jawaban sudah sangat banyak. Jadi mohon maaf, bila mana ada yang mau bertanya, mohon dicek dulu video yang lain ya. Mohon dicek video yang lain dulu, karena setiap pertanyaan, hampir rata-rata pertanyaan para subscriber di kolom komentar itu sudah ada videonya. Ya, sudah ada videonya. Intinya, kalau mendengar kalimat anar neraka, jangan menjelek-jelekan.
Kalau kita menjelek-jelekan, ini hadis langsung nempel secara energi, sehingga takut duluan. Di sini sudah terekam takut. Ingat, anak ingdagoni abdibi, yang bekerja siapa? Kata Gusti Allah, aku sesuai dengan prasangka hambanya. Yang bekerja adalah frekuensi. Jika kita mengolok-olok neraka akan berbalik ke dalam jiwa kita. Contoh, kata neraka begini, kata api begini, kenapa sih kamu ngolok-ngolok saya? Orang kamu tiap hari pakai api, kok saya dijelek-jelekin? Apinya nggak terima. Manusia tiap hari itu menggunakan api. Api bahasa Arabnya anar. Kalau api itu diolok-olok, akan kembali membalas. Disitulah rasa gelisah, rasa sakit, rasa takut. Itu, ya. Mohon di dalam diri manusia saja unsurnya yang sudah terkenal ada unsur 4: api, air, tanah, angin. Di dalam diri manusia ada persipatan api, persipatan angin, persipatan tanah, persipatan angin. Jadi mohon bila mana kami kurang luas, kalau bagi yang sudah usul, sudah paham, ini kami hanya menuntun. Barangkali ada yang pasir-pasir masih bingung judulnya, jangan sampai kita membuat sendiri. Ayatnya Al-Baqarah 156, ayatnya Gusti Allah mengatakan dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Tapi kalau ada orang mengatakan kembalinya ke neraka, berarti sudah merubah ayat dong. Ya, surga dan neraka itu sudah ada dari dulu terus, tidak akan pernah hilang, sudah ada di dalam diri manusia. Ya, jangan mindset bayangin kamar, jangan. Ini rasa, karena ini ada nun. Ini nun, kode bahwa nun ini adalah kode, atau dalam bahasa ini ya, nun yang ini adalah ini nur, guru sejati, itu loh maksudnya. Bukan di sana, di sini. Ya pokoknya di alam semesta, titiknya ada di sini. Orang keluarnya dari H. Jadi ya, keluarnya kalimat, kita mendengar kalimat surga itu kan dari H. Ya, dari ucapan, dari tangan manusia. Manusia miniaturnya alam semesta. Jadi mohon belajar untuk mengetahui guru sejati. Ada videonya yang berjudul Guru Sejati Dipulihkan. Mohon dicek ya, bagi yang belum ya. Ini masih banyak sekali yang bertanya di WA. Bagaimana caranya? Monggo, intinya begini. Sebelum bertanya, mohon disimak dulu video-video yang lainnya ya sebelum bertanya. Mohon ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.